Kalau orang udah sepetakilan Cika, selucu Cika, ini ada jinnya nggak sih Pak Ustadz? Ada. Oh ada? Ada. Si abang. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang gaib maupun yang kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan mencoba memberikan solusi bagi permasalahan kesehatan, baik yang medis maupun non-medis bagi mereka, para narasumber yang hadir ke dalam studio. Seperti contohnya salah satu narasumber kami, seseorang yang pernah tidur di kuburan dan bahkan memiliki sebuah tali pinggang atau ikat pinggang demi kepentingan duniawi. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita bertemu. Apa kabar? Baik, dipakai mikrofonnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, dengan namanya siapa? Pak Roma. Pak Roma. Pak Roman? Iya. Asal dari mana Pak Roman? Bekasi. Bekasi, ya. Boleh ceritakan semuanya Pak Roman. Kalau tadi ada pengantar dari saya yang salah, apa betul pernah entah ini dianjurkan atau mengikut orang tidur di kuburan? Sebenarnya sih bukan kemauan saya. Oke. Jadi saya cuma nolong teman aja waktu itu. Jadi kebetulan di saat itu ya bisa dibilang itu macam kayak kuncennya itu, dia minta temenin saya buat nemenin teman saya. Oke, tujuan temannya Bapak Roman waktu itu apa untuk bermalam di kuburan? Jadi teman saya itu dia tuh punya masalah. Oke, kalau masalah tadi ikat pinggang itu atau tali pinggang itu seperti apa? Itu berbentuk sabuk. Sabuk, iya. Sabuk yang dililitkan di Pinggang. Di pinggang. Iya. Sudah berapa lama itu sama Bapak? Ada di saya itu sekitar 7-8 tahun. Wow. Dikenakan terus? Enggak. Dipakai terus? Enggak. Kapan dicopotnya? Terakhir dicopot itu kita 2 atau 3 tahun yang lalu. Dapat dari mana itu? Itu saya dapat dari saudara saya. Oke. Saudara sendiri. Saudara sendiri. Iya. Yang konon katanya fungsinya adalah biar celana nggak melorot atau gimana? Ya, buat ini jaga diri, semacam kayak gitu. Terkait pekerjaankah? Memang ada. Apa itu pekerjaan. Bapak kalau boleh tahu pekerjaannya dulu? Waktu itu saya di dunia sapi. Sapi? Iya. Persaingan bisnis jualan sapi? Enggak, gitu, teman kerja. Teman kerja. Ya bisa dibilang itu dia nggak seneng gitu. Saya ada di situ, dia nggak seneng. Oh, ada khasiatnya? Kalau khasiat itu entah itu secara kebetulan atau memang benar-benar itu ada khasiatnya, saya nggak tahu. Tapi waktu saat itu memang ada perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan. Seperti Jadi kalau saya jual barang tinggal salaman tuh langsung jadi. Wah, salam. Saya kayaknya memang harus mengundang Pak Ustadz langsung ini ya, karena saya takutnya sudah masuk ke musyrik ini kok. Ya, saya yakin sih sudah masuk ke dosa besar seperti musyrik begitu Bapak. Saya undang Pak Ustadz ya. Ya semuanya boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang mau antara dagang sapi atau dagang sabuk ini Pak Ustadz. Mau beli? Ada ukurannya X, SM, SL ada. Pak Ustadz mungkin tadi sudah dengar Pak Ustadz. Iya. Kalau pun benda sekecil itu Pak Ustadz diyakini itu yang memberikan kita rezeki. Itu yang melakukan dagangan kayak musyrik, udah pasti musyrik Pak Ustadz. Pasti musyrik itu.
Nauzubillah. Karena memang sebenarnya yang ngatur itu kan Allah ya. Jadi kalau memang itu benda, nah itulah yang harus kita ketahui bahwa benda-benda itu kan yang bikin manusia. Walaupun sebenarnya saya tahu itu yang masuk itu jin, tahu persis saya. Tetapi yang bikin manusia. Jadi kalau manusia membuat suatu benda dan jin itu ada di situ, kemudian itu bisa menjadikan perdagangannya laris, barangnya banyak laku, disukain orang, usahanya lancar, itu musyrik. Makasih Pak Ya. Ustadz. Bapak setelah mengenakan itu ikat pinggang atau ban pinggang lalu menginap di kuburan, menemani teman ke dukun-dukun, datang menuju ke sini bertemu Pak Ustadz, pasti kan ada keluhan ya. Emang apa sekarang keluhannya? Ya keluhan itu ya sering rasa dihantui. Oleh Bermacam jenis, bermacam jenis. beda-beda bentuk. Mimpi maksudnya. Nggak mimpi, kadang secara langsung cuma kilas gitu, cuma sekilas. Kenapa takut? Kenapa takut dengan bayangan yang hanya sekilas? Apakah merasuki juga? Sempat merasuki, cuma nggak lama, nggak seperti orang kesurupan. Oke. Pak Ustadz, ini kita mau mengundang bintang tamu kita, Pak Ustadz. Ya. Seorang artis ya, dia sangat cantik sekali. Dan kalau ngomongin soal kerasukan, yang ini juga sering kerasukan hantu Korea, Pak Ustadz. Kadang ngomong Korea sendiri, joget-joget Korea sendiri. Kalau Assalamualaikum, kita. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cika, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik sekali sarangnya. Alhamdulillah. Jawabannya seperti anak-anak MLM ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Cika, Ya. ini kan tadi Masnya sempat merasa seperti melihat bayangan, merasuki segala macam, punya penglihatan tapi nggak jelas. Kalau Cika ada pengalaman nggak seperti apa melihat sesuatu kah atau ngerasa nggak nyaman? Ada pengalaman gaib seperti itu? Aduh. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Ustadz, kalau ditanya tentang itu ya. Aduh. Jawab! Jangan adu-adu aja dijawab. Aduh. Itu kan. Nggak pernah alhamdulillah. Loh. tapi kadang suka tiba-tiba berdiri tuh Pak Ustadz. Apanya Bulu berdiri? kuduk. Bulu kuduknya berdiri. Bulu kuduk berdiri kalau misalkan lagi ke tempat-tempat yang baru. Gitu-gitu Pak Ustadz. Suka Waktu ngacung. pada saat merinding sambil ngaca nggak? Serem gitu lihat muka Mungkin kok. serem lihat wajah Banget. sendiri. Gitu aja sih Bang. Gitu aja ya, nggak ada yang seperti ditampakkan gitu atau apa? Penampakan sih nggak pernah, tapi aku sering rep-repan. Rep-repan. Ada yang suka nggak rep-repan? Tapi Cika ini kalau berbicara soal bapaknya, ini kan bapaknya itu bisa dibilang terjebak karena ajakan teman ya. Cika kamu selucu ini pernah nggak sih ada teman yang mungkin kurang ajar gitulah, nawarin kamu sesuatu, ngajak kamu ke sini. Aduh Cika awal-awal karir dulu gitu, ada nggak? Nggak ada sih alhamdulillah. Mungkin karena emang lingkungan, pengaruh lingkungan, kita kenal lingkungan tuh yang baik, kita akan diajarkan yang baik. Jika lingkungan kita tidak baik, kayak masnya, mohon maaf nih mas kenal dengan orang yang tidak baik. Jadinya sama orang-orang dipengaruhi gitu. Cukup. Pak Ustadz, punten, jujur Pak Ustadz sama kita semua sama pemirsa di rumah. Ya. Kalau orang udah sepetakilan Cika, selucu Cika, ini ada jinnya nggak sih Pak Ustadz? Oh ada. Si abang, Loh, beliau yang ngomong ini ada. energi positif. Iya, Tapi Pak. ada kata beliau. Kan kita nggak tahu jinnya apa baik atau enggak, yang penting ada jinnya. Oh iya benar. Gimana tuh Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Ada. Iya. Baik, tapi kan ya Pak Ustadz ya, iya kan? Iya. Yaudah kita kembali sama Masnya ya. Nah ini jadi Masnya bayangan-bayangan hitam gitu ya. Kalau keluhan fisik ada setelah apa? Kayak apa keluhan fisiknya? Apa sering pusing? Di belakang kepala sini, Di belakang kepala? berat. Berat. Pernah seperti anfal gitu sampai segitunya? Pernah. Ini sepertinya
orangnya polos, maksudnya kayaknya emosinya nggak terlalu tinggi, tapi bisa-bisa tiba-tiba Kalau dari sisi psikologis, Mas siapa namanya? Roma. Roma. Mas Roma. Roman. Roma. Mas Roma, Pak Roma. Ustadz. Mas Roma ini memang dari sisi psikologisnya punya dia. Jadi tenang, tapi nanti pada suatu ketika kalau emosinya udah puncak keluar tapi nanti yang lagi. Itu memang tipikal secara psikologisnya begitu. Pak Ustadz mendoakan, saya penasaran sama ikat pinggangnya di bawah. Bawah. Boleh ditunjukkan? Oh, dikenakan ya? Oh, di situ ada. Bang itu apa? Ikat penglaris. Oh, saya Penglaris jodoh bisa? pegang. Jika nggak Coy, boleh. bercanda. Ih amit-amit kayak gitu. Mas nih ngapain sih gitu-gitu? Ih percaya tuh sama Allah. Tapi Mas kayak gitu Ustadz lihat deh. ini aku paling nggak bisa dalam soal tali menali nih. Bapak minta. Terakhir pakai udah 2-3 tahun lalu berarti. Jadi kalau lagi dagang sapi dipakai gitu. Sekali salaman laku. Iya. Waduh, padahal sapinya nggak ada dosa ya. Kasian. Oh. Oke. Saya bantu. Ada rajahnya Pak Ustadz. Boleh pegang. Aku buka nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya Allah. Kebalik nggak ini? Oh ini. Ini sisi, saya nggak tahu sisi ini. Terakhir dicuci kapan? Nggak pernah. Memang nggak boleh dicuci. Nggak pernah. Pantangannya apa aja ini? Paling kalau kita habis dari kamar mandi atau toilet gitu Harus dicopot. harus dicopot. Kalau kita lupa itu kita tuh harus jadi setiap kita keluar dari kamar mandi itu orang yang pertama kita lihatnya itu langsung kita kasih uang. Oh gitu. Kalau Iya. kepake ke kamar mandi. Kepake kamar mandi. Maaf, kalau lagi 5 waktu dipakai juga? Enggak. Paling di saat kerja aja. Pas kerja aja. Kerja aja. Kenapa kata dukunnya kata saudaranya pas 5 waktu nggak boleh pakai? Dia nggak pernah nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang. Cuma itu inisiatif saya sendiri. Ya udah, ini kita langsung saja Pak Ustadz. Boleh. Ikhlas? Ikhlas. Saya titip aja dulu. Kamu berani nggak saya taruh situ? Nggak apa-apa kan? Taruh sini dulu ya. Mikrofon. Ya Mas Roma, saya akan mencoba membantu. Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa, tapi ya, kalau terjadi ya sudah nggak apa-apa. Ikhlas dilepaskan seluruh ilmunya Mas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin. Aminkan doa saya Mas Roma. Husuk ya semua Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha anna Muhammadar Rasulullah. Ya ilmu musyrik ini ada ilmu yang susah sekali atau engkau tidak memberikan taubat kepadamu agar dia akan bertaubat ada di jalanmu ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah jika di dalam tubuhnya Mas Roma banyak sekali ilmu-ilmu musyrik dari orang tua yang diberikan agar engkau lepaskan dari tubuhnya Mas Roma ya Allah amin. Aku mohon padamu agar engkau lepaskan dari tubuhnya Mas Roma ya Allah amin. Aku mohon padamu agar engkau lepaskan dari tubuhnya Mas Roma ya Allah amin. Ya Allah aku mohon padamu ya Allah agar seluruh mantra-mantra musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Roma dan juga makhluk-makhluk dan jin yang ada dalam tubuhnya Mas Roma. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Roma ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Roma ya Allah amin. Dan jika dalam menggunakan ilmu musyrik tersebut dipergunakan untuk mencari harta ya Allah, sebagian besarnya dan hampir semua hartanya dipakai ada harta yang haram ya Allah. Dan itu ada dalam tubuhnya Mas Roma dan ada dalam tubuh keluarganya Mas Roma ya Allah. Aku mohon kepadamu ya agar engkau keluarkan seluruh kemusyrikan dan yang haram ada dalam tubuhnya Mas Roma ya Allah amin. Aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh kemusyrikan dan ilmu musyrik. Beliau punya ilmu di dalam tubuhnya ya ada. Ya waktu doa dia kena. Kalau ikut doa pasti Iya. akan bereaksi juga ya Pak Ustadz. Biasanya gitu. Oke. Tadi kan awalnya itu kayak mau muntah-muntah terus Mas Robi bilang keluarin aja. Pada saat keluar itu cairannya atau muntahnya itu apa rasanya? Atau pada saat didoain beliau gimana rasanya?
panas, Panas, cairannya pahit banget. pahit. Pahit banget. Cuma waktu awal tuh kayak ada yang narik lagi jadi dia mau keluar cuma Ditarik lagi ke tarik dalam. lagi ke dalam. Mau keluar tarik lagi ke dalam. Pak Ustadz, ketika dia memuntahkan sesuatu tuh ilmunya keluar juga ya? Atau bagaimana? Ilmunya sebagian sudah keluar, tapi yang di dalam masih nggak mau. Dia masih ingin ada di dalam. Ya tampaknya memang kita jangan pernah sekalipun, walaupun hanya berniat saja untuk menjalin hubungan dengan syaitan ya. Karena kita memang yang terakhir, tapi yang awal menjadi korban adalah orang-orang yang kita cintai. Audio Jungle.